Assalamualaikum Adek. Mas, kisahnya adalah kisah Nabi Ilyas. Nah, ya sekarang Ilyas dulu ya. Oke. Nabi Ilyas untuk penduduk Balaba. Nah, kita dengerin. Nabi Ilyas diutus oleh Allah ke Balaba untuk berdakwah di sana. Balaba itu nama suatu daerah di sebelah barat Damaskus. Pada saat itu, penduduk di sana sudah melupakan Allah. Mereka menyembah berhala yang bernama Ba'i. Ya. Menurut sebagian riwayat, Ba'i ini adalah seorang perempuan. Jadi berhalanya itu ceritanya itu adalah seorang perempuan yang dipuja-puja. Penduduk Balaba takut pada raja. Apapun yang diperintah raja selalu diturutinya. Begitu juga ketika mereka diperintahkan untuk menyembah Ba'i. Tidak ada satupun penduduk yang berani menentang. Hanya Nabi Ilyas yang berani menentang sang raja. Bahkan Nabi Ilyas mengajak penduduk Balaba untuk bertobat. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk dengar ceritanya. Suatu hari Nabi Ilyas sedang berdakwah kepada penduduk Balaba. Mengapa kamu tidak bertakwa? Pantaskah kamu menyembah Ba'i dan meninggalkan Allah? Mana Ba'i? Sebaik-baik pencipta Allah, Robmu dan Rob nenek moyangmu yang terdahulu, ujar Nabi Ilyas. Saat itu ada seorang pengawal Amar di antara penduduk. Dia ditugaskan oleh raja untuk memata-matai tindakan rakyat yang mencurigakan. Lalu pengawal itu melaporkan apa yang dia dengar. Yang mulia, izinkan saya untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Ilyas, kata si pengawal. Katakan, apa yang telah dilakukannya? Pinta sang raja. Ilyas telah berani menentang yang mulia. Dia tidak mau menyembah Ba'i. Ilyas juga menyebarkan agama baru kepada penduduk. Dia mengajak penduduk Balaba untuk meninggalkan Ba'i dan beralih menyembah Tuhannya. Berani sekali dia menentangku, ujar sang raja geram. Pengawal itu menjelaskan semuanya sambil menunduk. Dia tak berani menatap raja. Apa tidak berani? Ya karena marah besar rajanya. Cepat, cari dia dan habisi nyawanya, perintah sang raja kepada pengawal. Raja mengerahkan seluruh penduduknya untuk mencari Nabi Ilyas. Mereka mencari Nabi Ilyas di seluruh sudut Balaba. Pada hari pertama, mereka tidak berhasil menemukan Ilyas. Begitupun pada hari kedua, ketiga. Di mana Ilyas bersembunyi? Tanya sang raja. Semua pengawal dan pasukannya tidak bisa menjawab. Nabi Ilyas seperti hilang di telan bumi. Padahal, belum lama ini ia berdakwah dan mengajak penduduk Balaba untuk meninggalkan Ba'i. Cari sampai ketemu, perintah raja dengan geram. Raja dan pengawalnya terus-menerus mencari melewati minggu, bulan, tahun. Namun keberadaan Nabi Ilyas belum diketahui. Tibalah kematian sang raja. Sang raja meninggal sebelum menemukan Nabi Ilyas. Allah telah menyelamatkan Nabi Ilyas dari raja. Lalu, di mana sebenarnya Nabi Ilyas berada? Di langit. Di langit? Oke, kita lanjut. Keberadaan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ternyata bersembunyi di dalam gua. Iya, di gua. Allah melindunginya dari raja yang zalim. Tak ada yang tahu keberadaan gua itu. Oleh karena itu tidak ada yang bisa menemukannya. Kira-kira 10 tahun setelah kematian itu, Nabi Ilyas keluar dari persembunyiannya. Saat itu raja telah berganti. Nabi Ilyas diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada raja tersebut. Nabi Ilyas segera mematuhi perintah itu dan mengajak raja untuk menyembah Allah. Ternyata diterima nggak ajakannya? Diterima. Sang raja menjalankan ajaran Allah, begitupun penduduk Balaba. Namun ada 10.000 penduduk yang tidak mau memeluk ajaran Allah. Setelah beriman, sang raja mengajak 10.000 penduduk yang belum beriman ya untuk memeluk ajaran Allah. Tapi mereka terus membangkang. Akhirnya raja ngapain mereka? Penjara. Dihukum. Nabi Ilyas merasa lega karena sang raja dan penduduk Balaba sudah beriman. Kemudian beliau pun melanjutkan dakwanya. Tidak ada yang tahu kemana beliau pergi. Tidak juga tahu kapan dan di mana Nabi Ilyas meninggal. Bahkan hingga saat ini belum ada yang tahu makam Nabi Ilyas. Ada 2 orang yang pernah bertemu dengan Nabi Ilyas di satu kebun. Mereka adalah Bishr bin Mu'az dan Mus'ab bin Zubair. Makamnya? Enggak, bertemu Nabi Ilyas. Di mana makamnya? Nah, enggak ada yang tahu. Saat itu mereka bertemu itu saat
Nabi Ilyas berada di tengah-tengah penduduk Kufah. Aku masuk ke dalam kebun lalu sholat 2 rakaat, kata Bishr bin Mu'az. Kemudian dia membacakan ayat Al-Quran. Hamim, kitab ini Al-Quran diturunkan dan Allah Maha Perkasa, Maha mengetahui dan mengampuni dosa dan menerima taubat yang keras hukumannya dan keras hukumannya yang memiliki karunia. Quran surat Ghafir ayat 1-3. Nah, pada saat Gimana ya sholat, makamnya? Makamnya. belum tahu nih, kita dengar ya. Pada saat sholat, pelan-pelan terdengar ada seorang yang datang. Terlihat dari sudut mata, orang itu mengendarai keledai berwarna kelabu. Dia menggunakan selimut Yaman. Bishr dan Mu'az terus melanjutkan sholatnya. Lalu terdengarlah pengendara keledai itu berbicara. Jika kau membaca yang mengampuni dosa, ucapkanlah, wahai yang mengampuni dosa, ampunilah dosaku. Saat kau membaca yang menerima tobat, ucapkanlah, wahai yang menerima tobat, terimalah tobatku. Saat kau membaca yang keras hukumannya, ucapkanlah, wahai yang keras hukumannya, janganlah engkau menghukumku. Saat engkau membaca yang mempunyai karunia, ucapkanlah, wahai yang mempunyai karunia, limpahkanlah rahmatmu kepadaku. Begitu selesai sholat, Bishr menengok ke belakang. Akan tetapi apa yang dilihatnya? Tidak ada. Ya, tidak ada seorang pun di sana kecuali pohon-pohon di kebun. Bishr lantas keluar dari kebun dan bertanya pada orang yang berada di luar kebun, apakah kalian melihat seorang melintas di hadapan kalian? Tidak. Orang itu naik keledai kelabu mengenakan selimut Yaman? Iya. Tidak, kami tidak melihatnya, jawab mereka. Akan tetapi seorang dengan ciri-ciri yang engkau sebutkan itu adalah Nabi Ilyas. Lanjut mereka beberapa saat kemudian. Nah, jadi Nabi Ilyas itu sampai sekarang tuh belum tahu apa? Kuburannya. Kuburannya. Nabi Ilyas bersembunyi dari raja di gua, itu dilindungi oleh Allah. Jadi orang-orang dari raja itu tidak tahu di mana guanya, bahkan tidak pernah menemukannya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan melindungi. Melindungi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.